Selamat datang di channel Pantasnya Aja. Hacker. Hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, serta menerobos masuk ke dalam sistem komputer dan jaringan, baik untuk keuntungan pribadi atau dimotivasi oleh tantangan. Nah, ada dua macam hacker nih, yaitu white hat dan black hat. Pasti pada tahu kan? Yaudah, white hat adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan juga mampu membuat program komputer yang lebih baik daripada yang telah dirancang sebelumnya, dan juga tanpa merusaknya. Nah, sedangkan black hat itu kebalikannya. Peretas yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan situs suatu website di phishing, menyisipkan kode-kode virus, dan menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat software yaitu bug untuk menyusup serta merusak suatu sistem. Nah, kali ini Pantasnya Aja akan membahas 6 hacker yang keren di Indonesia. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. 6. Sultan Haikal. Sultan Haikal merupakan salah satu anggota dari grup hackers Gantengers Crew yang ditangkap karena kejadian keren loh, yaitu meretas website besar di Indonesia, tiket.com, yang dirugikan sebesar 4,1 miliar rupiah, dan juga website Citylink yang dirugikan 2 miliar rupiah. Wah, gede banget ya. Yang mana dari hasil aksi pembobolan ini, kawanan pelaku kemudian menjual tiket-tiket curian tersebut ke masyarakat untuk menarik minat pembeli. Mereka menjualnya dengan harga diskon 30-40%. Wah, otak bisnis ya. Yang mendapatkan kisaran 1 miliar dari penjualan tiket tersebut. Serius, keren banget itu. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto, mengatakan bahwa dari pemeriksaan ketiga tersangka, Haikal selaku pembobolan telah berhasil membobol lebih dari 4.600 situs. Di antaranya situs milik Polri loh, situs milik pemerintah pusat dan daerah, dan juga beberapa situs luar negeri, dan bahkan situs ojek online juga loh. Keren kan? 5. Yogi Nugraha. Yogi Nugraha yang lebih dikenal dengan nama Bio6 ini pernah membuat heboh Malaysia loh di usianya yang ke-19 tahun. Yogi pernah mematikan jaringan internet negara jiran tersebut. Wah, kacau ya. Selain Malaysia, Singapura juga menjadi korbannya. Korban apa tuh, Bang? Korbannya Bio6, Neng. Cinta mulu nih si Neng. Nah, banyak data penting nih milik militer Singapura yang dia dapatkan. Setelah Yogi meretas dan masuk ke dalam servernya, kabarnya Yogi juga menjadi salah satu pejuang tanah air yang melawan Australia dalam cyber war beberapa tahun lalu dengan melakukan defacing sekitar 1.700 web dan blog dari negara kanguru itu hanya waktu 2 hari saja. Aduh, keren ya. Uniknya, Yogi tidak pernah belajar atau kursus secara resmi bagaimana cara untuk melakukan peretasan. Dia hanya belajar secara otodidak dengan membaca berbagai sumber yang didapatkannya dari Google. Sumpah keren banget. 4. Dhani Firmansyah. Dhani Firmansyah atau yang dikenal dengan Snaxer, dia pernah mencoba mengetes keamanan dari situs kpu.go.id, tapi akhirnya dia gagal. Setelah dia gagal, dia mencobanya lagi nih dengan menembus server tnp.kpu.go.id memakai metode SQL injection. Ketika sudah berada di lingkup server, Snaxer kemudian membuka tampilan nama 24 parpol peserta pemilu dan mengganti namanya menjadi nama buah-buahan. Akhirnya, aksi ini direspon cepat oleh Satuan Cybercrime Direktorat Research Khusus Kepolisian pada tanggal 24 April 2004. Dia didakwa telah melakukan pengerusakan dan masuk secara paksa ke server KPU. Awalnya, aksi Snaxer atau Dhani Firmansyah ini dianggap memiliki muatan politis. Namun, karena tidak terbukti dan dia hanya mengatakan bahwa ulahnya itu hanya untuk menguji tingkat keamanan sistem KPU, serta sangat kooperatif dalam penyidikan, dia hanya dijatuhi hukuman penjara beberapa bulan saja. 3. Putra Aji Adari. Belakangan ini, warga Indonesia dihebohkan loh dengan berita terbobolnya situs NASA, yang mana pelakunya merupakan seorang hacker asal Indonesia yang berusia 15 tahun. Mungkin udah pada tahu ya. Oke, namanya yaitu Putra Aji Adari, seorang siswa SMP Islam yang bisa dikatakan jauh dari dunia komputer. Namun, Putra memiliki ketertarikan sama dunia programming nih, yang terinspirasi dari tokoh-tokoh dunia seperti Bill Gates dan Mark. Bahkan, Jim Giovedi dan Kang Ono juga menjadi idolanya. Situs pemerintah aja bisa dibobol dalam waktu 3 menit. Kalau bisa dibilang, Putra memiliki kemampuan membobol situs dan bisa mencuri data-datanya. Namun,
Putra lebih memilih menjadi bug hunter, yaitu penemu kecacatan atau celah pada suatu website. Dan sekarang Putra bercita-cita nih menjadi programmer seperti para idolanya tadi. Sukses ya untuk Putra. Jangan dihack ya channel ini. 2. Ono Widodo Purbo. Ono Widodo Purbo atau yang sering dipanggil Kang Ono ini lahir di Bandung, Jawa Barat, 17 Agustus 1962 yang merupakan alumni dari ITB, jurusan Teknik Elektro pada tahun 1981. Setelah dia lulus, dia melanjutkan pendidikannya di Kanada dengan beasiswa. Kang Ono pakarnya nih di bidang teknologi informasi. Selain pakar, juga dikenal sebagai penulis, pendidik, dan pembicara di acara seminar. Sebagai aktivis, Kang Ono juga dikenal dalam upayanya memperjuangkan Linux. Karya inovatifnya diantara lain adalah Wajan Bolik sebagai upaya koneksi internet murah tanpa kabel dan Erwinet sebagai jaringan komputer swadaya masyarakat untuk menyebarkan internet murah serta penerapan OpenBTS. Hebat kan? Beruntung tuh istrinya Kang Ono. Linux aja diperjuangin, apalagi cinta pada istrinya. So sweet ya abang. Bukan abang, Neng, tapi Kang Ono. 1. Jim Giovedi. Siapa sih yang nggak kenal dengan hacker yang satu ini? Iya, Jim Giovedi. Jim Giovedi adalah hacker asal Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Juni 1979 di Bandar Lampung, yang mampu meretas satelit dan mampu merubah arah satelit itu sendiri. Sekarang, Jim Giovedi sudah pindah ke London dan mendirikan sebuah perusahaan jasa sistem keamanan teknologi informasi bersama temannya. Dan dia juga menangani jasa pengamanan sistem satelit, perbankan, dan telekomunikasi. Pada tahu gak? Nggak tahu bang. Belum ngomong, Neng, abang, sabar. Oh, oke deh. Jim tuh cuma seorang lulusan SMU loh, dan belajar teknik hacking secara otodidak. Lagi-lagi otodidak, keren kan? Hal ini juga pernah menjadi salah satu topik bahasan dalam Black Hat Security Conference di Washington DC beberapa tahun lalu. Namun, Jim tidak mau dianggap sebagai pakar apalagi peretas. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang pengamat dan partisipan aktif saja. Gak sombong kan dia? Udah keren, gak sombong lagi. Nah, yang keren nih, pada tahun 2004, ia diminta KPU untuk mencari tahu pelaku penjebol pusat data penghitungan suara pemilu dan berhasil. Keren gak? Kira-kira Snaxer atau bukan ya itu? Nah, itu dia 6 hacker keren dari Indonesia. Dan mungkin di video selanjutnya kita akan membahas hacker-hacker keren lainnya loh. Suaranya bakal ganti lagi loh. Oh iya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya pantasnya aja makin semangat nge-share informasi untuk kalian. Thank you.